Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Naili Sa'adah, Fitri Mayasari, Iwanisa Nashwa. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari pada aplikasi GeoGebra. Apa itu vektor? Dalam ilmu matematika, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah yang digambarkan dengan himpunan ruas garis berarah. Untuk lebih memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut. Kita ingin memindahkan titik yang ada pada gambar 2 unit ke kanan dan 1 unit ke atas. Pada dasarnya, yang kita lakukan adalah membuat vektor yang kita wakili dengan tanda panah dari titik awal sampai titik ujung selanjutnya. Berdasarkan hal itu, maka dapat kita tulis yang bergerak ke arah sumbu X yaitu X tambah 1 dan sumbu Y sebanyak 1 satuan. Nah, vektor juga didefinisikan oleh arah dan panjang. Dalam kasus ini, vektor adalah tempat atau titik yang ingin kita tuju, dan panjang vektor adalah seberapa jauh karakter kita berjalan ke arah titik ujung selanjutnya. Nah, kita ingin karakter kita bergerak 1 unit ke kiri, maka koordinat vektor tersebut adalah -1,0. Karena vektor menjadi -1 pada X dan 0 pada Y. Nah, bagaimana dengan contohnya? Contohnya, diberikan ada 2 karakter berdasarkan gambar, yaitu A dan B. Jika dilihat A memiliki posisi di 4,1. Karena bergerak 4 unit dari titik pusat ke arah X dan 1 unit ke Y. Sedangkan B memiliki posisi 1,3 karena bergerak 1 unit dari pusat ke X dan 3 unit ke Y. Nah, bagaimana dengan vektornya? Untuk mencarinya itu, kita bisa menggunakan selisih koordinat B dengan A, di mana koordinat B 1,3 dikurang dengan koordinat A 4,1. Masing-masing kita kurangkan, yaitu 1 dikurang 4 yaitu -3, 3 dikurang 1 yaitu 2. Maka hasilnya adalah -3,2. Maka vektornya itu yaitu -3,2. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghitung panjang vektor? Jadi, panjang vektor dapat ditulis sebagai akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana dilambangkan dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, seperti yang ada pada layar. Selanjutnya, mengapa panjang vektor menggunakan rumus tersebut? Ini didasarkan pada teorema Pythagoras. Perhatikan sebuah titik merah yang ada pada layar. Misalkan ada sebuah vektor, maka dari vektor tersebut dapat kita buat segitiga siku-siku, di mana vektor C atau C kuadrat itu adalah hasil penjumlahan dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka untuk menentukan panjang vektor AB yang ada pada contoh sebelumnya, kita hanya tinggal mensubstitusikan koordinat X dan Y ke dalam rumus akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana diketahui X-nya yaitu -1 dan Y-nya yaitu 3. Akar -1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 3,16. Hal yang sama juga dapat kita lakukan pada komponen 3 dimensi, di mana tinggal menambahkan sumbu Z. Seperti yang ada pada gambar, ada sumbu X, ada sumbu Z, dan sumbu Y. Sehingga vektornya berubah menjadi X, Y, Z. Sehingga rumusnya juga berubah menjadi akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Contoh soal. Nisa yang sedang bosan di rumah mencoba untuk berkeliling di sekitar kampungnya. Rumah Nisa jika dilihat dari koordinat kartesius terletak pada titik A 2,3.
Nah, lalu Nisa berjalan kaki dari depan rumahnya ke arah rumah Nailis yang berjarak 8 satuan ke arah barat. Nah, selanjutnya Nisa berbelok ke arah rumah Maya sejauh 6 satuan ke arah selatan. Pertanyaannya, berapakah jarak terdekat rumah Nisa ke rumah Maya? Nah, untuk menjawab soal ini kita dapat menggunakan koordinat kartesius. Nah, tadi diketahui bahwasannya jika dilihat dari koordinat kartesius, terletak rumah Nisa itu ada pada 2,3. Lalu, Nisa berjalan kaki sejauh 8 satuan ke arah barat. Itu barat itu ini, X negatif 8 satuan, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini di letaknya rumah Nailis yaitu berada di min 6,3. Lalu setelah berada di rumah Nailis, Nisa bergerak lagi, berjalan lagi sejauh 6 satuan ke arah selatan. Itu kelas selatan tuh ke arah sini, yaitu Y negatif sejauh 6 satuan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letaknya di min 6,3. Nah, kita mau lihat dulu nih lintasan yang Nisa jalan tadi. Kita bisa menggunakan garis atau segmen. Dari arah dari rumah Nisa ke rumah Nailis, lalu dari rumah Nailis ke rumah Maya. Nah, lalu pertanyaannya tadi adalah berapa jarak terdekat dari rumah Nisa ke rumah Maya? Nah, kita bisa menggunakan vektor dari rumah Nisa. Jadi kan ditanyanya itu dari rumah Nisa ke rumah Maya. Jadi kita bisa langsung seperti ini jarak terdekatnya kan. Kita bisa menggunakan vektor. Karena ditanyanya jarak terdekat, jadi kita langsung ambil dari A ke C, dari rumah Nisa langsung ke rumah Maya. Lalu dapat vektornya adalah min 8,6. Nah, karena ditanya tadi jarak, kita menggunakan distance or length. Karena kita tadi ditanyanya jarak. Nih, kita tap lagi di rumah Nisa ke rumah Maya. Dan dapatlah jarak rumah Nisa ke rumah Maya itu adalah 10. Nah, maka didapatlah bahwasannya jarak rumah Nisa ke rumah Maya, jarak terdekatnya itu adalah 10. Nah, segitu dulu penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.